Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Putri Uli Ramawati, Apriani Dewi, Indah Fadila, Simfani Anur, dan Wahyu Ade Putra. Di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kami tentang bab 8 yaitu perikanan dan etika. Silahkan Mas Wahyu share PPT-nya. Oke. Baik, silakan buat yang presentasi pertama, Mbak Indah Fadila, dipersilahkan. Periklanan dan etika. Yang pertama, next. Monggo Mas Wahyu dipindah slide-nya. Nggak ada suaranya, Pak. Periklanan dan etika. Selanjutnya, ada suaranya nggak? Ada. Ini nggak bisa di itu loh. Wahyu. Slide-nya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kelihatan, tapi coba kamu ganti slide. Nggak bisa loh. Masa nggak bisa? Iya. Nggak bisa. Kelihatan nggak sekarang? Bentar. Coba di model Ini kelihatan. 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 Kalau tak ganti, bentar. Sekarang? Kelihatan. Coba di slide lagi. Kelihatan kok. Ini slide ketiga kelihatan? Kelihatan. Ya, Coba kelihatan. slide lagi. Oke, yuk. Enggak. Indah, Di aku ulangin lagi. cuman masih. Kelihatan aku di aku. Buatku Aku jelas. Ya. Oke, silakan dilanjut. Yang pertama, periklanan dan etika. Periklanan atau reklame adalah bagian yang tak terpisahkan dari bisnis modern. Kenyataan ini berkaitan erat dengan cara berproduksi industri modern yang menghasilkan produk-produk dalam kualitas besar, sehingga harus mencari pembeli dan pasti ada kaitannya dengan sistem ekonomi pasar, di mana kompetisi dan persaingan merupakan unsur hakiki. Iklan di sini justru dianggap cara paling ampuh untuk menonjolkan dalam persaingan. Dalam ekonomi subsistensi agraris dulu dan juga dalam ekonomi berencana, komunitas dari abad ke-20 tidak dirasakan kebutuhan akan perilaku besar-besaran. Walaupun dalam sistem ekonomi, apapun diperlukan metode untuk memperkenalkan produknya, sekurang-kurangnya memberitahukan tersedia tidaknya produk-produk. Yang kedua, fungsi mempengaruhi konsumen dan pesan, meyakinkan konsumen dan menjadikan konsumen sebagai pelanggan loyalty. Rupanya dalam periklanan dapat dibedakan dua fungsi. Yang pertama, fungsi informatis dan fungsi persuasif. Seperti sudah disyaratkan tadi, dunia bisnis sendiri sering berbicara tentang periklanan seolah-olah fungsinya yang utama adalah menyediakan informasi, sedangkan yang real dilakukan bertujuan untuk promosi. Selanjutnya, slide-nya Mas Wahyu.
Kelihatan nggak yang slide ketiga? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Iya, nggak Enggak. kelihatan. Masih keluk kali, Mas. Kayaknya ya. Bentar. Sekarang kelihatan? Ya, udah kelihatan. Ya. Selanjutnya yang ketiga, periklanan dan kebenaran. Pada umumnya, periklanan tidak mempunyai reputasi baik secara perlindung atau penjuang kebenaran. Sebaliknya, kerap kali iklan terkesan suka membohongi, menyesatkan, dan bahkan menipu publik. Dengan demikian, periklanan hampir a priori disamakan dengan tidak bisa dipercaya. Tentu saja pembohongan, penyesatan, dan penipuan merupakan perbuatan yang sekurang-kurangnya prima facie tidak etis. Dan mari kita mengevaluasi moralitas periklanan perlu kita perhatikan secara khusus unsur maksud dalam perbuatan berbohong ini, yaitu arti kesengajaan ketika bisa saja iklan mengatakan sesuatu yang tidak benar, tapi dalam hal ini tidak ada kesengajaan, misalnya tentang obat, baru dikatakan dalam iklan bahwa produk itu aman. Padahal tampak adanya efek samping yang tidak terduga sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fitfani. Bentar. Bentar ya. Ininya ngelok. Ya, silakan Finfani. Tak share dulu ya. Iya. Kelihatan? Enggak. Nggak kelihatan? Enggak. Duh. Ininya Kelihatan kok tadi. sekarang kelihatan. Manipulasi. Mempengaruhi kemauan orang lain sedemikian rupa, sehingga ia menghendaki atau menginginkan sesuatu yang sebenarnya tidak dipilih oleh orang itu sendiri. Karena dimanipulasi, seseorang akan mengikuti motivasi yang tidak berasal dari dirinya, tetapi ditanamkan pada dirinya dari luar. Contohnya, hipnosis tanpa izin dari subjek yang bersangkutan. Hipnosis merupakan tindakan seseorang yang memasukkan orang lain ke dalam keadaan setengah tidur atau setengah sadar, di mana orang itu akan merasakan atau melakukan hal-hal yang tidak dirasakannya atau dilakukannya dalam keadaan biasa. Contohnya, dalam media orang dihipnotis akan tidak sadar melepaskan perhiasan atau memberikan dompetnya. Ketika hipnotisnya itu hilang, mereka baru sadar bahwa apa yang dia kenakan sudah tidak ada. Periklanan. Periklanan berusaha mempengaruhi tingkah laku konsumen. Iklan diharapkan memunculkan sugesti dalam pemikiran calon pembeli. Contohnya, iklan mencoba menawarkan pelanggan dengan hadiah atau dengan penawaran produk pada iklan dengan menggunakan artis yang baru terkenal, atau menawarkan produknya dengan harga yang lebih murah dari yang lainnya. Oke. Ya. Ini share screen-nya nggak kelihatan ya? Enggak. Enggak, Mas Wahyu. Enggak, Mas. Enggak ada. Kayaknya error deh ini. Nanti kalian buka di ini ya, di PPT kalian nanti tak munculin di sini. Ya.
sekarang giliran saya. Pengontrolan terhadap iklan. Karena kemungkinan dipermainkannya kebenaran dan terjadinya manipulasi merupakan hal-hal rawan dalam bisnis. Periklanan pada umumnya dikatakan bahwa pengontrolan seperti itu terutama harus dijalankan dengan 3 cara. Yang pertama, kontrol oleh pemerintah. Tugas dari pemerintah untuk melindungi konsumen dari ganasnya iklan. Yang kedua, kontrol oleh para pengiklan. Cara paling ampuh untuk menanggulangi masalah etis tentang periklanan adalah pengukuran diri atau self-regulation oleh dunia periklanan. Yang ketiga adalah kontrol oleh masyarakat. Suatu cara terbukti membawa banyak hasil dalam menetralisasi efek-efek negatif dari periklanan adalah mendukung dan menggalakkan lembaga-lembaga konsumen. Yang kedua, penilaian etis terhadap iklan. Prinsip-prinsip etis memang penting, tapi tersedianya prinsip-prinsip etis ternyata tidak cukup untuk menilai moralitas sebuah iklan. Nah, ini ada 2 ini yang maksud si pengiklan. Jika si pengiklan tahu bahwa produk yang diiklankan merugikan konsumen atau dengan sengaja ia menjelekkan produk dari pesaing, iklan menjadi tidak etis. Isi iklan. Iklan tidak menjadi etis pula bila mendiamkan sesuatu yang sebenarnya penting. Namun demikian, kita tidak boleh melupakan bahwa iklan diadakan dalam rangka promosi. Selanjutnya, Priani Dewi. Selanjutnya, keadaan publik yang dituju. Sikap berhati-hati sebelum membeli memang merupakan sikap dasar bagi calon pembeli. Demikian juga dalam konteks periklanan. Publik sebaiknya harus mempunyai skepsi yang sehat terhadap usaha persuasi dari periklanan. Keganasan periklanan harus diimbangi dengan sikap kritis publik. Yang kedua, kebiasaan di bidang periklanan. Periklanan selalu dipraktekkan dalam rangka suatu tradisi. Dalam tradisi ini, orang sudah bisa dengan cara tertentu disajikan iklan. Sudah ada aturan main yang disepakati secara implisit dan eksplisit, yang seringkali tidak dapat dipisahkan dari etos yang menandai masyarakat itu. Selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Putri. Baik, yaitu memperdaya konsumen. Di sini yang dimaksud promosi memperdaya konsumen adalah promosi yang hanya dijanjikan, tidak ada bukti secara empiris. Pada kemasan Zedium menjanjikan perlindungan alami terhadap pertumbuhan bakteri selama 21 jam. Sudah terang bahwa tambahan selama 21 jam ini lebih lagi merupakan janji yang tidak dapat dibuktikan. Dalam kasusnya ada iklan yang iklan belum modern. Pemirsa RCTI seringkali menikmati beberapa tayangan iklan suatu produk perusahaan yang tidak mendidik. Contoh iklan Colgate gel biru yang tidak etis, bahkan cenderung bersifat penghinaan. Hal ini didukung dengan akses pembawa pesan iklan yang baik sekali dalam mencibir peralatan belum modern seperti TV hitam putih, kipas angin, kompor minyak, dan pasta gigi biasa. Iklan Plaza Senayan begitu konstruktif, yaitu menggunakan helikopter belanja dan terkesan hura-hura, ditambah dengan konteks nyanyian. Hidup hanya sekali, jangan disia-siakan. Apakah hidup hanya dengan berhura-hura belanja penuh kemegahan? 3. Iklan Kijang. Iklan mobil Toyota Kijang yang melibatkan seorang anak usia sekolah. Secara tidak langsung telah mendidik anak dan keluarga untuk bergaya hidup dan berbudaya konstruktif. Sangat prihatin, begitu banyak anak di negeri ini yang jangankan liburan ke Bali dan naik Kijang. Untuk sekolah mereka tidak mampu dan harus bekerja siang malam sekedar untuk makan satu hari. Iklan Aqua yang menyesatkan. Beberapa media cetak sering ada iklan Aqua dengan slogan sehat nyata dengan alasan titik-titik mineral seimbang yang khas. Apa standar seimbang itu? Bahan akreditasi yang dinyatakan kandungan mineral Aqua seimbang. Sedangkan pengambilannya itu dengan sumber yang berbeda-beda. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan,
Monggo. Oke. Sekarang diskusi ya. Teman-teman kalau ada yang tanya, ini wajib tanya, Ding ya. Iya, wajib tanya nih. Setiap orang harus dapat satu pertanyaan. Oke. Aku mau tanya sama Putri Yuli. Ya, Mas. Ya, sebenarnya tuh iklan yang baik itu yang seperti apa sih? Kayak gimana? Kayak gitu. Kalau menurut saya pribadi, iklan yang baik itu iklan yang dia menjelaskan produknya dengan nyata, promosinya nyata gitu. Kayak iklan mungkin backlink gitu ya. Dia bisa membunuh bakteri. Nah, itu kan di situ disertain ada zat-zat yang dia bisa membunuh bakteri kayak gitu loh, Mas. Yang menurutku seperti itu. Jadi tidak hanya melebih-lebihkan produk, tapi nyatanya dia tidak ada yang kelebihannya itu. Seperti itu menurut saya. Dan iklan yang mendidik itu sangat perlu di Indonesia karena banyak sekali iklan-iklan yang menurut saya kurang untuk dilihat anak-anak itu kurang bisa. Oke, terima kasih. Yang lainnya ada yang tanya nggak? Dewi mau nanya. kepada Mbak Indah. Ya. Monggo Mbak Dewi, silahkan kalau mau nanya. Aku mau tanya ke Wahyu. Kan tadi dijelasin kontrol iklan oleh pemerintah. Nah, apakah di Indonesia pemerintah itu juga udah ikut mengontrol iklan yang tayang di TV ataupun yang ada di pinggir jalan itu reklame? Suaranya kecil, nggak kedengeran? Nih kan di PPT-nya tadi Mas Wahyu kan menjelaskan Ya. iklan pengontrolan terhadap iklan kan. Nah, kan yang di poin pertama itu kontrol oleh pemerintah. Nah, kalau di Indonesia itu pemerintah sudah ikut mengontrol dalam pembuatan iklan belum, kayak peraturannya gimana. Terus kan banyak iklan tuh yang ditayangin di TV. Apakah pemerintah juga udah ikut mengambil kontrol dalam periklanan gitu? Paham nggak maksudnya? Iya, paham. Ya itu. Terima kasih Mas Wahyu. Sebenarnya tuh kalau di Indonesia sendiri kan ada KPI nih, Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, setahu saya kalau nggak salah itu sebelum iklan itu ditayangin itu harus ini dulu lulus sensornya KPI dulu. Apakah iklan itu layak buat ditayangin atau enggak? Kayak film, kayak acara-acara TV itu kan apa namanya? Sebelum dia tayang harus dapat izin lulus sensor dari KPI. Kayak gitu. Oke Mas Wahyu, makasih. Ya. Nah, ini tak tambahin ya. Halo. Iya, monggo. Nah, menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 17 Ayat 1A, itu berbunyi kalau pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang melabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang dan atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan atau jasa. Kayak gitu ini kalau dasar hukumnya nih. Menurutku sih ya kayak itu tadi sebelum iklan itu lulus masuk ke ini di apa dulu sama KPI. Kayak gitu sih. Kalau menurutku. Mungkin ada pendapat yang lain.
Baik, kalau ada yang lain pertanyaan yang ada pertanyaan, monggo. Tadi Mbak Saya Bima ingin mau bertanya kepada Mbak Indah. Iya, gimana? Menurut Anda sendiri, contoh membuat konsumen menjadi pelanggan yang loyalty itu seperti apa? Contohnya itu kayak kenali pelanggan dan tunjukkan hal tersebut. Terus lakukan follow up setelah penjualan. Terus jangan abaikan komplain yang masuk. Terus memberikan rateway yang pantas. Terus kayak melakukan pembelian secara teratur atau pembelian secara berulang. Terus membeli di luar lini produk atau layanan jasa. Terus merekomendasikan produk atau layanan jasa kepada orang lain. Secara tidak langsung, konsumen telah melakukan pemasaran untuk perusahaan dan membawa konsumen lain kepada perusahaan. Terus yang terakhir itu kayak menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk atau layanan jasa yang sejenis atau dengan kata lain konsumen tidak mudah terpengaruh oleh tarikan pesaing. Kayak gitu. Gimana Mbak Winfani? Iya, sudah. Baik, kalau ada pertanyaan, silakan. Saya mau bertanya kepada Mas Wahyu. Ya, silakan. Bagaimana semisal saat pengiklanan sudah terdapat dan disebutkannya label halal kan, sedangkan beberapa tahun kemudian dinyatakan bahwa terdapat kandungan yang tidak halal, akankah hal tersebut sebenarnya tidak etis dari awal? Terima kasih. Maksudnya kayak mana? Maksudnya itu, semisal saat periklanan sudah terdapat dan disebutkannya label halal, sedangkan beberapa tahun kemudian dinyatakan bahwa terdapat kandungan yang tidak halal. Akankah hal tersebut sebenarnya tidak etis dari awal? Nah, itu kan berarti udah melanggar ini Undang-Undang nomor Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 yang saya sebutin tadi, bahwa dia kan berarti mengelabui konsumen mengenai kuantitas bahan, kegunaan, kayak gitu kan. Di labelnya kan dia halal nih. Ternyata Ya, beberapa tahun ini ke depan kemudian dicek lagi, ternyata barang itu haram. tidak halal. Nah, berarti kan dia udah mengelabui konsumen. Otomatis dia melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999. Kayak gitu. Ya. Ya, Terima kasih. sama-sama. Baik, aku mau nanya sama Mbak Apriani Dewi. Mbak, di Ya, monggo Mbak. itu dijelaskan sudah ada aturan main yang disepakati secara implisit dan eksplisit, itu yang di bagaimana ya? Aku masih kurang paham di bagian itu. Apa tadi? Sudah ada aturan main yang disepakati secara implisit dan eksplisit yang seringkali tidak dapat dipisahkan dari etos menandai masyarakat yang bagian kebiasaan di bidang perikanan. Masih kurang jelas di situ. Terima kasih Mbak Dewi. Ya, sama-sama Mbak. Bentar ya. Saya tunggu kok. Monggo kalau ada yang pertanyaan lain, sekalian nunggu Mbak Dewi.
Mbak Putri, Ya, Mbak. kan tadi yang disepakati secara implisit atau eksplisit kan. Ya. Misalnya ini kan di bidang-bidang lain, misalkan gini, periklanan di masyarakat Amerika dan di Indonesia itu pasti kan nggak beda. Misalkan iklan dari Amerika itu Tidak masuk ke sesuai dengan Indonesia, kan itu tidak etis kan di Indonesia karena itu kan tidak sesuai dengan undang-undang atau dengan kesepakatan kesepakatan dalam periklanan tersebut kayak gitu. Dan kan ada beberapa iklan yang mudah diterima, ada beberapa iklan yang mudah diterima sama masyarakat dan ada juga yang enggak. Kan banyak juga kan iklan yang pro dan kontra kayak gitu. Oh ya, yang pasti tidak menyalahi Aturan yang tradisi. ada, iya, yang tidak menyalahi tradisi kayak gitu. Oke. Terima kasih Mbak Dewi. Sudah jelas, Mbak? Sudah. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau menambahkan atau ingin menyanggah, silahkan. Saya mau tanya ke Vinfani. Ya, Ini kan contohnya kayak ada ini kan yang tadi yang disebutkan di PPT, menghipnotis. Emang ini ada ya iklan yang ini apa maksudnya pakai hipnotis kayak gitu loh. Maksud nggak? Paham nggak? paham. Bentar ya. Oke. Kan semisal kita melihat barang baru, kan kita kan biasanya lebih baru sadar kalau barang itu tuh lebih menarik dan kita tuh harus punya gitu loh. Oh, kayak gitu. Sama itu kan biasanya ada jaminan bergaransi. Nah, trik jaminan itu tuh bisa membuat kita tuh ingin membeli. Oh, jadi kayak lebih mensugesti membeli gitu ya, Mbak. Sugesti. Barang baru, Iya. brand baru. Ini kayak Iya. jadi membeli ini harus aku punya gitu kan. Ada promonya juga nih, lagi ada garansinya kayak gitu kan. Jadi lebih kayak buat menarik membeli ya. Mensugesti. Ya, aku Gimana Mas Wahyu? Iya, mudeng sekarang tahu maksudnya itu. Terima kasih. Sama. Baik, ini sudah cukup ya. Semua sudah dipertanyakan. Sudah semua nih ya dipertanyakan ya, Mas, Mbak. Sudah, Mbak. Nah, baik, alhamdulillah diskusi malam hari ini saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf sebagai admin tadi ada waktu share screen nggak ini ada Ya, kesalahan. Mas. Ya Mas, nggak apa-apa Mas. See you. Kendala sinyal nggak apa-apa.